Oke guys, hari ini aku sedang di Art Show ya. Ini event seni rupa menurutku sih terbesar di Surabaya ya, tahun 2024. Nah, ini aku sudah di gerbang masuknya. Nah, kita nanti akan lihat-lihat ada apa aja di sana ya. Nah, ini side plan-nya banyak banget. Ada zona berapa tuh? 1, 2, 3, 4, gede banget ya. Ini letaknya di bekas kantor pos Surabaya. Nah, ini karya-karyanya. Nah, ini kita nanti akan membahas kilas ya tentang beberapa karyanya. Ini karya Jumaadi. Ini saya ya tahulah gitu. Dia sekarang domisili di Australia. Nah, ini karyanya, karyanya bahan kulit ini. Nah, karya-karyanya nggak hanya lukisan aja ya, macam-macam. Ya kalau di sini hati-hati nggak boleh disentuh ya. Ini misalnya ada karya patung dari kayu. Nah, ini suasananya. Jadi ini ceritanya dulu ini gedung kantor pos lama zaman Belanda. Yang sekarang dimanfaatkan untuk galeri yang temporary atau tidak permanen ya. Acara ini cuma 1 bulan aja. Nah, ini karya, ini kayaknya karya Joni Ramlan. Joni Ramlan ini Jawa Timur ya. Ini karya Nunung, kalau menurutku sih ini kayak karya Piet Mondrian ya. Aku terus terang sudah lama nggak ngikutin seni rupa Indonesia karena lagi di Eropa ya. Jadi ada beberapa seniman yang kenal ya, tapi ada juga beberapa sepertinya seniman-seniman baru sepertinya. Kalau kita lihat dari karya-karyanya, kayaknya karya-karyanya juga karya-karya yang baru. Nah, ini karya Alfi. Alfi ini cukup terkenal, dia seniman Jogja, angkatannya Uga Untoro seperti itu ya. Terus almarhum Estedi. Nah, ini karyanya. Aku juga pernah di galerinya ya, di Bantul kalau nggak salah. Karya Nyoman Sani ini menurut saya lumayan bagus sih. Jadi dia menggunakan media campuran ya. Sepertinya dia menggunakan gesso ya. Lupa saya, gesso atau marble gitu. Kemudian dia dikasih kuning-kuning gitu ya. Jadi kalau kita mengapresiasi karya-karya seperti ini tuh tidak perlu harus tahu artinya. Nah, ada kan banyak yang beranggapan bahwa aku nggak mau nonton acara seni rupa karena nggak tahu artinya kan ya. Padahal di karya seni itu seperti kita mendengarkan lagu, musik itu kan walaupun kita nggak tahu artinya, kalau kita punya pengalaman atau visual background pengalaman visual, maka kita bisa juga merasakan itu gitu ya. Sama seperti kalau kita melihat mendengarkan lagu-lagu lama yang saat kita sedang dalam sebuah situasi gitu ya. Misalnya situasi zaman SMA, saya mendengarkan lagu slang gitu ya. Lalu ketika kita mendengarkan lagi, memori kita terpanggil. Nah, seperti itu. Jadi kalau di musik kan yang men-trigger kan audio kan ya. Nah, kalau di seni rupa itu adalah visual ya, atau karya seni. Ini karya-karyanya recommended ya. Barangkali teman-teman di sini mau hadir di sini ya. Nah, ini namanya karya instalasi ya. Di sini ada kuratorialnya. Nanti kalau misalnya mau lebih jelas bisa di pause aja ya. Nah, instalasi itu jadi biasanya karyanya 3 dimensi atau campuran, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Seperti ini ya. Misalnya kita ingin tahu seperti apa sih konsepnya gitu ya. Nah, tadi di kuratorial tadi dijelaskan ya. Nanti silakan di pause aja.
Ini karya yang cukup besar ya. Nah, kalau dibandingkan kira-kira ukurannya segini. Nah, jadi karya ini besar sekali ya. Nah, karya-karya seperti ini memang harus ada di sebuah galeri yang besar ya. Karena kalau di galeri yang kecil mungkin nggak akan terlihat ya. Ini juga karya Teresia Agustina ini mungkin Tere Jogja ya. Nah, sorry ini aku udah agak update. Oke, Tere itu kalau nggak salah Tere Jogja itu istrinya Iki Koror. Iki Koror bukan temen di Surabaya, sekarang jadi pelukis juga ya. Ini karya Handi Wirman ya. Karyanya yang 3 dimensi dari dulu memang menarik untuk disimak ya. Ini karya Ivan Sagita, Kubu Sarawan. Ini Malang kalau nggak salah ya, Kubu Sarawan ini. Ivan Sagita itu juga seniman yang cukup lama, yang di zaman saya sering lihat ya. Nah, karyanya sapi. Ini karya dengan menggambarkan permukaan air ini kalau di Bandung seperti karyanya si Hari Cahya ya. Ini juga kalau saya lihat tahun 2000-an karya seperti ini tuh karyanya Ayi ya. Ayi Sahrul Hamzah. Oh, ini Isaan, sorry ya. Ayi Sahrul Hamzah itu bulan di ITB. Dulu juga kuliah di ITB. Ini Guntur Timur. Nah, ini Guntur Timur ini kebetulan yang ngasih saya tiket gratis untuk masuk di galeri di pameran ini. Guntur Timur ini dia melukis seperti ini ya. Apa ya sekarang istilahnya sekarang ya? Ya gitulah istilahnya, kata umumnya itu genre kontemporer ya. Nah, ini karya R.E. Tanto atau Mas Tanto. Ini keren sekali. Saya sering sekali dulu ngikutin blognya, namanya The Bloody Athena. Kemudian ini yang dilukis itu temennya namanya Dianto. Cusin, wah ini Cusin itu juga pelukis lama ya. Cusin Setiadikara, dia gambarnya detail dan sangat realis ya. Karya Manguputra ya. Oscar Matullah ya, seniman fotografi ya. Ini juga fotografer konseptual atau kontemporer gitu ya. Beda dengan Darwis Triadi atau yang lainnya yang dia realis ya, atau Jerry Aurum gitu ya. Ini dia lebih ke konseptual fotografi. Nah, ini adalah karya Entang Wiarso ya. Ini karyanya kalau zaman saya ngelukis tahun 2008-an sampai 2010 itu biasanya karya-karya seperti ini karya-karya Cina waktu itu ya. Ada karya Tony Antonius yang sangat realis ya, atau hiperrealis ya. Tentang Wiarso, lagi-lagi dia karyanya seperti ini, tapi kali ini sepertinya dia menggunakan media aluminium, bola mata buatan, cat mobil, emas, poliuretan. Sepertinya poliuretan kemudian dilapis dengan di finishing duko gitu ya. Kalau sekilas tadi saya pikir dia seperti keramik ya, tapi kayaknya enggak. Ini yang menurut saya bagus banget ya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan media kanvas ya, tapi bukan untuk dilukis gitu. Nah, coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini tuh 3 dimensi ya. Ya, misalnya kita lihat dia itu spanram. Nah, spanram dari samping ya. Nah, setelah dideketin ternyata dia objek 3 dimensi ya, seperti relief ya.
karya ini juga menurutku bagus banget ya. Dia pilihan warnanya, terus karakternya dia, nah ini ya karya yang bagus. Kalau menurutku kita nggak harus bisa mengartikan ini tuh artinya apa, ada orang kepalanya kecil dan sebagainya gitu. Tapi begitu kita melihat ini seperti warnanya warna darah campur apa ya, darah cair gitu ya, itu ada sesuatu yang di memori saya yang terpanggil gitu ya, kayak pernah ngalamin sesuatu gitu ya. Ini juga pilihan warna merahnya kayaknya memang sengaja dia membuat seperti ini ya. Aku melihat ini seperti kayak dalam tubuh gitu ya, dalam pembuluh darah gitu ya. Ugo Untoro. Nah, Ugo Untoro ini memang dia terkenal dengan karya-karya seperti ini. Dia kadang membuat karya-karya yang nggak bisa ditebak. Contohnya dulu pernah membuat karya wayang tampak samping di Galeri Nadi ya, tahun berapa ya, 2003 kali ya. Nah seperti ini. Lagi-lagi karya Handi Wirman ya, dari Jogja. Dia sering menggunakan karya-karya 3 dimensi seperti ini. Kayaknya konsepnya dia cermin deh kayaknya. Atau mungkin cermin ini bagian dari galeri atau bagian dari karya, saya nggak tahu ya. Nah ini juga bagus, dia objek 3 dimensi, bentuknya patung bentuknya kain yang tangannya itu terputus seperti ini. Kita di sudut selanjutnya, di sini ada karya Ipan Laswang. Ini menurut saya bagus karena dia membuat sebuah objek, tapi detailnya itu dia menggunakan origami. Ini kan dia efeknya seperti efek origami ya. Nah seperti kertas gitu. Tapi dia menggambarkan sebuah objek yang apa? Yang bukan origami sebenarnya gitu. Dia menggunakan efek origami untuk menggambarkan objek lain ya. Bagus banget, jadi konsepnya lebih ke konsep teknik ya. Nah ini ya, jadi sebenarnya macam-macam di seni rupa itu ada konsepnya, itu dia konsep kontennya. Misalnya kayak kontennya itu misalnya lukisan kuda, lukisan objek gitu ya. Ada juga yang dia itu mungkin objeknya nggak penting, tapi tekniknya yang dia eksplor gitu. Disitulah seni rupa kontemporer. Karya lukisan ya, di sini juga ada karya new media. Nah, misalnya ini kalau kita masuk di sini ada video. Unik Nugroho ini juga dia bagus, dia sangat detail. Dia kalau menurut saya ini seperti karya-karya klasik ya. Dia menggambar karya klasik itu misalnya kan ada sketsa untuk menggambar bunga. Nah dia dibuat ulang sama dia dengan gaya yang lebih detail ya. Kalau kita lihat medianya, dia media cat air ya, wah keren banget ini. Nah itu tadi yang saya bilang, ada karya yang dia kita lihatnya hanya dari bukan hanya ya, ada yang dilihatnya dari objeknya. Misalnya kenapa tadi objeknya sapi gitu ya, tapi ada juga dia yang lebih memunculkan romantisme. Kalau ini saya lihat, bagi saya mengapresiasi ini sebagai romantisme ya. Nah kalau kita lihat karyanya ini juga nggak terlalu besar sebenarnya, dia seperti karya di ruangan ya, ruangan biasa, beda dengan yang karya-karya yang sebelumnya tadi yang dia sangat besar ya. Jadi kembali lagi saya bilang tadi, ini seperti romantisme, kayak membuat karya lama direproduksi lagi gitu. Nah, ini baru karya yang besarnya. Nah, dia detail banget ngerjakannya ya. Nah, coba kita deketin. Kalau ini dibandingkan dengan tangan, dia kira segini. Dia ngerjakan sangat detail dengan cat air. Biasanya kan cat air ngerjakannya tekniknya nggak seperti ini kan, biasanya kan ngeblur gitu ya.
dan ini dia sangat realis dengan cat air. Ada juga karya Nyoman Nuarte. Kalau kita tahu ada Garuda Wisnu Kencana, kemudian ada IKN ya. Nah, ini karyanya Nyoman Nuarte yang dia tampilkan juga di sini ya. Troma Rama ini juga seniman lama di New Media Art atau video art ya. Ini juga ditampilkan di sini dalam bentuk sebuah video art ya. Nah, jadi memang karya kontemporer seperti ini cara penyajiannya ya. Daniel Ko dia menggunakan ruang gelap untuk mengeksplor materialnya ya. Nah, ini ketika ada di sebuah ruangan dia menggunakan lampu UV ya, maka dia ingin menunjukkan efek cat yang menyala. Kalau dia ditampilkan di ruang yang terang maka nggak akan sejelas ini efeknya. Ini ada karya yang sangat besar menurut saya ya. Lalu kita ke ruangan baru, zona baru ya. Nah ini keramik ya, karya siapa ini? Keramik ini karya Made Jirna. Dia membuat keramik sebanyak ini ya. Ini nggak tahu ini objeknya apa ya, sepertinya dia objek manusia tapi dibuat sengaja nggak sempurna ya, nggak tahu konsepnya apa. Nah jadi seperti itu ya, yang tadi saya bilang bahwa ketika kita melihat sebuah karya, sebuah pameran, belum tentu kita harus tahu apa artinya ya. Ini ke zona 2 seperti ini kuratorialnya, nanti silahkan di pause aja ya. Saya nggak baca, biar nanti kalau perlu baca tinggal di pause aja. Ini kayaknya karya keramik ya. Renatas ini dia membuat keramik ya, seni keramik untuk menggambarkan sebuah segitiga ya. Formalisme istilahnya. Ini juga medianya keramik juga, sepertinya karya-karya setelah ini akan ke keramik deh. Kita ke lantai 2, zona 2. Ini konsepnya ke arus pop dan low brow. Silakan di pause saja. Ini karya Andra Matin ya. Jadi Andra Matin itu dia arsitek, tapi kali ini dia menampilkan objek-objek konseptual ya. Keren banget. Ini kayaknya dia sengaja nggak di state ya, misalnya residen apa gitu ya, tapi dia lebih ke studi fasad. Lalu ini mungkin dia eksperimen serat ya. Nah, kayak dia serat, lalu seratnya di resin ya untuk dikoleksi kayaknya. Oke, ini konseptual. Ini arsitek kuratorialnya, irisan arsitektur. Pause saja. Ini dia lebih menggambarkan seperti sebuah perkampungan gitu ya. Nah, perkampungan kumuh, ada baduk sulap, ada seni membaca zodiak, sedot WC dan sebagainya. Dia tampilkan dalam sebuah instalasi dinding ya. Widi Pangestu Sugiono dia membuat instalasi dari fabrik ya. Jadi dari tekstil kemudian jadi karya seperti ini. Nah, ini namanya karya instalasi. Ini gambarannya tadi pop culture ya, makanya kalau kita lihat warna-warnanya seperti warna pop ya. Nah kalau karya ini saya jadi teringat karya Ettore Sottsass dari Italia ya. Ini Archive ini terkenal ya, saya juga follow Instagramnya, karya-karyanya
anak-anak sekarang ya. Nah, ini beda lagi ya, ini tadi Arkif, ini Joko Pramono ya. Keren banget ini kuratornya ya. Saya lihat Pak Asmujo memang beliau pakarnya kurator karya-karya seni kontemporer seperti ini. Oke, ini masih karyanya Arkif ya, Bandung ya. Nah, ini keren banget. Jadi kalau dulu kita belajar melukis dengan realis gitu ya. Nah, sementara di Arkif ini dia mainnya di apa namanya, kartun ya. Ini juga karya instalasi, bagus banget. Instalasinya kira-kira gedenya seperti ini. Ini dia bahannya dari rajutan ya, rajutan yang detail. Ini kira-kira detailnya seperti ini. Oke, inilah serunya karya-karya seni rupa kontemporer ya, tidak hanya lukisan aja, tapi macam-macam. Ya, ini juga karya Arkif ya. Karakter-karakter yang dia buat sangat khas ya. Ini karya Utami Dewi Gojali, bagus banget ya. Ini memang nggak ada di sebuah ruangan dimana kita nggak bisa masuk ya. Nah, kira-kira seperti itu karyanya. Dia memanfaatkan efek optik ya dari media transparan. Ini juga karya Utami tadi, dia memanfaatkan cermin, jadi kayaknya dia fokus di eksplorasi media ini kayaknya. Keren banget ya. Karya Andri Boy Kurniawan. Nah, ini juga karya kekinian. Oh gitu? Di scan di sini Mbak ya? Oke, ini kata Mbak yang jaga, kalau di scan barcode nanti gambarnya akan bergerak ya. Tapi karena kamera ini untuk dokumentasi, nanti kita coba di lain waktu ya. Lagi-lagi ada instalasi ini dia dari bahannya sepertinya resin dia ya. Konsepnya sepertinya tentang kelahiran, ada bayi, ada gambar bayi, rahim, sel telur dan sebagainya ya. Oh, ini keren nih, karya stensil, tapi yang di stensil ini ya, apa namanya, di graffiti, tapi yang dibawa ke galeri dia bukan grafitinya, melainkan cetakannya ya, banyak moldnya ya. Ini juga sudut lain, ini kok ada navanya ya, saya nggak tahu detailnya sih. Anagard ini siapa? Kalau saya lihat kayaknya dia Minang, tapi di sini ada Singapura, atau mungkin dia seniman yang berkarya di Singapura atau gimana, saya nggak tahu. Nah, ini Utami, ini aku juga pernah bikin karya kayak gini ya, karya 3 dimensi dengan slicing seperti itu. Ini keren ya, dia punya karakternya, orang-orang yang gemuk ya. Nah, jadi yang tadi saya ceritakan, ada yang orang berkarya dari objeknya, apa, kita mengapresiasi dari objeknya. Nah, di sini dia kan mengeksplor orang gemuk ya gitu. Sementara ada karya yang lain tadi, objeknya mungkin nggak penting, tapi bagaimana dia mengeksplor material atau media itu jadi karya, apa, jadi ide dia yang dia presentasikan ya. Sudut ruangan ada instalasi ya. Ini instalasi sepertinya jebakan raksasa gitu ya. Lalu di sini juga ada instalasi panah-panah yang aku nggak tahu, pokoknya seperti ini.
Dracula reality check. Ini ada karya Iwan Swastika. Dia pakai sketsa pensil, guys. Karya 3 dimensi. Jadi kalau kontemporer itu nggak dibatasi, karya itu harus lukisan ya. Bisa juga sketch, bisa juga dia objek 3 dimensi seperti ini. Nah, ini juga keren ya. Dia tadi yang kalau nggak salah tadi di zona 1 tadi juga ada karya ini ya. Tapi di sini dia memamerkan juga dengan packagingnya. Ini menurut saya keren banget ya. Termasuk kursinya juga, tempat objeknya. Ya, jadi artinya walaupun dia menggunakan teknik pointillist atau arsir seperti ini ya, tapi mungkin yang dieksplor sebenarnya tidak hanya itunya gitu, tapi bagaimana dia mengeksplor semua media pendukungnya gitu. Patung kuda setengah, biasanya dulu itu karyanya si Ugo Untoro biasanya ya. Ke zona 3 ini karyanya sebenarnya karya tahun 2010 ya, tapi kalau kita lihat dari objeknya dia seperti lukisan gaya lama ya, dekoratif atau pemandangan ya. Tapi ternyata detailnya beda dia menggunakan detail-detail yang sepertinya detail dekoratif Bali, tapi sama dia lebih disempurnakan ya. Ini karya instalasi karya Agus Ismoyo. Dia menggunakan batik ini kayaknya, teknik batik ya, untuk sebuah instalasi. Digabungkan juga dengan laser cut ya sepertinya. Nah, ini laser cut ya. Nah, sebenarnya karya-karya seperti ini banyak banget ya di dunia ya. Misalnya kalau kayak di Jepang ada misalnya Yayoi Kusama, dia memanfaatkan ruangan, mengeksplor ruangan ya. Tapi kalau ini dia menggunakan batik ya, batik tapi di payet ya. Ini ada di benang emas ya. Ini di sudut yang sama juga ada karya detail ya. Dia membuat sebuah karya dekoratif ya, dengan teknik yang sangat detail. Juga karya fabric seperti tadi, tapi sepertinya ini tuh printing ya. Printing, kemudian dia diberi cahaya dari belakang atau backlight ya. Nah, biasanya kan karya-karya fabric atau kain ya, tekstil itu biasanya kan dia patternnya dia gambar ya. Nah, dia itu kayaknya menggunakan teknik fotografi, kumpulan fotografi lalu dijadikan sebagai pattern. Oke, ini ada juga karya-karya, kayaknya karya-karya yang di zona 3 ini dia lebih ke vernakular ya. Nah ya betul, ada wayang ya, ada wayang-wayang ya, eklektik, vernakular dan sebagainya ya. Nah, disinilah kontemporer ya, dia menampilkan wayang dengan wujud yang lain ya. Ini kalau kita lihat nih, wayangnya juga bukan wayang biasa ya. Dia pasti ada. Ini saya lihat dia bukan karakter wayang, tapi kalau ini dia Kresna, Batara Guru ya. Gareng. Nah ini juga, ini Last Supper tapi versi Jawa, The Last Supper, bener kan? Tapi versi Jawa. Nah, itulah kontemporer, dia mengeksplor ide-ide baru ya. Nah ini bagus ya, ada objek karusel
juga dia mengeksplorasi, sepertinya dia Rangde Bali, lalu diberi warna baru, diberi gaya baru, cara melukis yang baru gitu ya. Oke, di sini ada pasca tradisi, pasca orientalisme. Berat. Ini ada video artnya. Kalau saya lihat sepertinya ini punya Juma Adi sepertinya. Juma Adi itu dia karyanya karya wayang-wayang ya. Orang Sidoarjo, tapi dia berkarya di Australia. Keren. Tapa zona 5. Oke, ini lebih ke bagus ya, dia karyanya nggak terlalu tebal, dia tipis ya, dan objek-objeknya itu sepertinya dia sudah membuat simulasi dulu ya. Jadi dia membuat simulasi dulu, difoto di dalam sebuah kardus gitu ya, setelah itu baru dia lukis. Memang agak susah ya menjelaskan ya, memang saya bukan kurator. Kalau kurator dia cukup mudah menjelaskan seperti ini, karena dia punya landasan teorinya, keilmuan sejarahnya gitu ya. Ini dia cukil kayu yang dipamerkan cetakannya. Oke, ini karya Septian Haryoga. Septian Haryoga ini adik kelas saya di ITB ya, patung ya, bagus banget. Ini di ruang lain Arum Dayu. Wah, keren. Fotografi bagus ya, jadi dia memanfaatkan efek pelangi, efek ya, spektrum cahaya. Oke, kita nikmatin aja ya, kira-kira seperti apa. Ini bagi saya ini sebuah dokumentasi. Di Surabaya kayaknya nggak pernah ada pameran sebesar ini. Makanya sayang kalau nggak didokumentasikan, sehingga nanti bisa kita nikmatin di kemudian hari, terutama yang nggak bisa hadir. Deden Hendan Durahmano, ini dosen saya juga ini di ITB, Pak Deden. Dia memang karya-karyanya fotografi ya. Ini ada still life with earphone. Ini pasti ada yang menarik. Menurut saya ini menarik ya, dari sisi detailnya. Tapi secara konseptual saya nggak tahu kenapa ada earphone di sini. Gitu. Nah, mungkin ada sebuah trigger ya yang membuat dia memutuskan harus ada earphone di situ. Gitu. Fotografi. Oke. Jadi sebenarnya di bagian ini memang area fotografi dan cetak grafis ya. Makanya karya-karyanya seperti ini ya. Jadi karya-karya grafis itu cetak ya. Walaupun sebenarnya perkembangannya cetak itu akhirnya juga jadi new media ya. Jadi digital seperti ini. Davi Linggar itu dulu pernah heboh waktu kalau nggak salah di fotografer majalah Playboy kalau nggak salah. Nah, ini karya-karyanya mantap. Ini Paul Kodarisman, dia kayaknya dia itu memang sengaja kan. Tadi kan yang saya bingung itu kenapa harus ada earphone di tengah itu ya, sayur-sayuran. Nah, di sini dia tuh juga menggabungkan antara suatu yang objek yang sifatnya natural,
kemudian digabungkan dengan yang artificial gitu ya, yang high teknologi seperti itu. Memang konsepnya seperti itu. Dan bagusnya lagi dia dicetak dengan format atau ukuran yang sangat besar. Jadi kalau saya berdiri di samping ini, itu kira-kira ukurannya segini. Ini karya-karya saya nggak tahu, keramik ya. Oke, keramik kontemporer. Jadi kalau biasanya keramik dia membuat pot ya, maka dia membuat ide-ide seperti ini. Kita masuk ke ruangan instalasi lagi, dia menggunakan kulit perkamen ya. Nah ini, jadi kulit perkamen itu kulit yang mentah ya, biasanya digunakan untuk wayang. Nah ini, dan dia gabungkan dengan efek daun. Menurut saya ini bagus ya. Ini kulit perkamen yang dia anyam, kemudian dia gulung, lalu di bawahnya itu ada air, ada kolam gitu. Jadi memang dia menunjukkan efek itu. Nah ini visualnya menurut saya bagus banget ya. Belum pernah saya lihat kulit perkamen dibuat menjadi karya seperti ini. Nah ini karyanya gede banget. Nah gedenya segini nih. Oke, ini ada karya Jatiwangi Art Factory. Mulyono itu kalau nggak salah dia seniman Jogja, orang Tulungagung. Dulu dari Taring Padi ya. Ini kuratorialnya silahkan di pause ya. Nah, ini Perhutana, perusahaan hutan Tanah Raya. Nah ini misalnya dia karya-karya realisme sosial atau kritik sosial. Jadi mungkin kalau zaman dulu dibilangnya karya seni itu harus indah gitu ya. Nah ternyata indah itu juga konsepnya macam-macam gitu ya. Ada yang indah karena dia memang bagus, kerjaannya halus, kerjaannya bersih. Tapi ada juga yang indah atau punya makna itu karena dia bisa menggiring opini, misalnya seperti itu. Nah mungkin dia itu sepertinya ada sebuah gerakan. Nah, kalau kita lihat dia semacam pergerakan gitu ya, dia ada sebuah isu yang dia angkat ya. Karya fotografi di atas plastik. Sekarang dia menggunakan media-media yang enggak umum. Ini terpal ini ya. Lalu dia dicetak di atas plastik, yang plastiknya itu sengaja dibuat kusut. Juga instalasi dari sepeda. Lukisan-lukisan. Ini kayaknya menggambarkan proses reparasi pesawat terbang. Ini kayu Budi Ubruk. Oh ini bagus ya, Budi Ubruk ini Jogja. Dia dulu biasanya bikin karakter-karakter penjual jamu, preman pasar kayak gitu dari kayu, dari patung kayu. Tapi ini kalau kita lihat sepertinya dia sudah seorang resi gitu ya, yang dia mengembalakan ada sapi-sapi, kambing, ternyata di tengah-tengahnya ada celeng. Nah seperti ini konseptual ya. Jadi konseptual itu memang ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah ini karya Agus Kucing. Tapi karyanya nggak ada kucingnya kali ini. Ini dosen STKW Surabaya, kebetulan teman saya juga. Semoga beliau melihat ini ya. Mantap Mas Agus. Oke, ini kita ke ruang baru lagi ya.
Budi Pradono, Farhan Siki. Budi Pradono kalau saya dia arsitek ini. Dan Farhan Siki. Ini nggak tahu kenapa dia menggunakan aksara Ibrani sepertinya ya. Atau bahasa Yahudi, Israel. Kayaknya dia menggambarkan sebuah perang ya. Sebuah suasana perang atau bekas perang ya. Di sini ada beton-beton berserakan gitu ya. Oh iya, ini sepertinya karya ini berhubungan dengan isu Gaza ya. Ada air yang ngocor gitu ya. Jadi seperti, oh iya, ini seperti gini kayaknya. Kalau di Gaza itu kan ada terowongan-terowongan ya. Dia sebenarnya menggambarkan terowongan bawah tanah yang dihancurkan oleh Israel itu sebetulnya. Oke. Oh mantap. Ini kita ke ruangan terakhir katanya. Jadi tadi itu lorong perantara dari ruangan sebelumnya ke ruangan terakhir. Karya Muhammad Irfan, dia membuat sebuah arang ya ini ya. Kalau si arang segede ini ya, nah ini keren banget ini. Dia menggunakan karya cat akrilik di atas kanvas, tapi tekniknya tajam, menggunakan kuas tajam dan sangat realis ini. Kita lihat detail-detailnya sangat realis. Nah, tapi ini gede banget. Gede. Nah, kalau dibandingin kira-kira gede segini. Gede banget. Jadi karya akrilik tapi tekniknya dia seperti menggunakan tinta dia gitu. Nah inilah karya kontemporer seperti itu. Ada karya Arin itu anaknya Pak Naryo ya, Bandung ya. Asik sih. Kalau ini Saiful Aulia Garibaldi. Nah dia tuh menggunakan kayaknya dia efek tinta, dia mengeksplorasi efek tinta ya, di kertas A4 menjadi seri seperti ini. Ini karya Pramohendra. Ini di tahun saya ngelukis tahun 2010-an. Ini pelukis primadona ini ya. Karyanya harganya mahal, kalau nggak salah miliaran dulu itu. Dan seperti ini detailnya. Dia dulu menggunakan arang, nggak tahu sekarang. Oh iya masih arang ya. Arang di atas kertas. Gede banget ini ya. Pasti pada tahu Daging Tumbuh ya, atau Eko Nugroho, karyanya seperti ini. Dia membuat mural di sebuah apa ya, ruangan ya. Gede banget ini karyanya. Eko Nugroho itu dia terkenal dulu punya nama apa ya, EKE Daging Tumbuh ya. Ini sepertinya dia sekarang sudah pakai namanya sendiri. Saya dulu pertama kali melihat Daging Tumbuh itu tahun 2003 kalau nggak salah di Cemeti ya. Gatot Pujiarto dia itu manfaatkan apa ya, semacam sasiko ya. Jadi kayak dia lukisan ditimpa dengan jahitan ya. Oke, nah kalau seperti ini tadi yang saya bilang bahwa dia bereksplorasi dengan material ya. Objeknya mungkin ya sekedar objek aja, yang tahu mungkin diri dia sendiri gitu. Kenapa dia ada bapak sama anak, mungkin dia ada satu hal yang dia ingin cerita, ingin dia memorikan gitu ya, ingin dia rekam gitu ya. Tapi mungkin belum tentu orang lain tuh harus tahu gitu ya.
Nah, segede ini karya Eko Nugroho tadi ya. Ini kuratorialnya, beragam dan serentak. Nanti silahkan di pause sendiri kalau ingin baca lebih detail ya. Anusapati, oke, mantap. Anusapati itu dia karyanya dulu kayu-kayu ini ya. Terus terang saya nggak mengikuti yang terakhir-terakhir ya sejak saya di Eropa ya. Oke, ini dia tuh jadi siluet daun ya. Agung Tato. Ini beliau ini dosen STKW ya. Teman saya juga waktu berkarya di Surabaya. Keren, mirip daging. Dulu dia pernah bikin karya batu, yang batunya itu bisa bernafas. Gak tahu ini dagingnya malah nggak bernafas ya. Oke, dia akhirnya gerak. Baru aja dikasih tahu. Baru dirasani, baru apa namanya, gerak ya. Memang seperti itu karya dia, Mas Agung Tato. Nah, dia bagusnya dia presentasinya dia dibuat sebuah cermin sehingga kita bisa lihat dari berbagai sisi ya. Gimana? Apa yang kalian rasakan melihat karya seperti ini? Ada sesuatu gitu ya. Walaupun dia gambarkannya secara abstrak gitu. Ini bukan paru-paru, bukan jantung atau apa gitu. Tapi seolah-olah kita ikut merasakan nyeri dan sebagainya gitu ya. Seperti itulah karya seni. Nah, ini Benny Wicaksono, teman lama juga. Karyanya New Media Art ya. Dia sering membuat karya-karya yang menggunakan objek-objek yang futuristik ya. Nah, seperti ini ya. Untuk menyampaikan sebuah gagasan. Ini juga teman lama waktu kita berkesenian di Surabaya. Ini ada penjaranya, ternyata di galeri juga ada penjaranya. Nah, ini karya konsep arsitektural sepertinya ya. Horror in Architecture. Oh, jadi dia itu ingin mencari sudut-sudut atau fasad-fasad bangunan-bangunan yang menurut dia horor ya. Ini juga karya abstrak Hanafi ya. Lumayan gede ya. Kalau kita menikmati karya abstrak seperti ini itu tidak bisa ditanyakan gitu. Ini konsepnya apa seperti itu. Tapi kalau kita punya pengalaman visual, kita pengalaman melihat karya-karya seperti ini, kita akan tahu oh ya ini bagusnya di mana. Nah, ini kalau kita lihat di situ kan ada sensor ya. Ini kayaknya dia sedang membuat efek dari sensor ya. Jadi kalau karya seperti ini kita mengapresiasinya, melihat ini sebagai experience ya, atau pengalaman ya. Lihat. Jadi sebuah visualisasi yang diakibatkan dari efek teknologi seperti itulah. Ini digital ya, cetakkan di atas kanvas ya, ini karya-karya digital. Kayak gini juga karya konseptual macam-macam ya, karena mungkin ada cerita di balik ini ya, atau mungkin dari si tekniknya. Bagus banget ya, dia mengkombinasikan ini dengan warna merah, jadi seolah-olah ada sesuatu dengan anak-anak ini gitu. Lihat sorot matanya juga, dia ada sesuatu yang mau disampaikan sama si seniman ini. Oke, jadi itu ya, itu adalah karya terakhir yang tadi
kita lihat ya di pameran Art Shop ini. Kalau kalian masih ada waktu, silakan kalian bisa hadir di Pos Blok Surabaya atau di kantor pos pusat Surabaya. Dulunya kantor pos ya, sekarang dijadikan galeri seni ya, tanggal 26 Oktober sampai tanggal 24 November. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga kalian terinspirasi dan terus berkarya.